Oke, saya setuju, tapi saya juga punya syarat. Setelah saya keluar dari penjara nanti, pernikahan saya dengan Rangga harus tetap terjadi. Dan anak kami harus kalian rawat dan menjadi pewaris Cakradinata. Bagaimana, Ibu Ajeng Cakradinata yang terhormat? Rangga, Iya, Ma. kamu udah kasih keterangan apa sama polisi? Belum, Ma. Dari tadi mereka sibuk evakuasi, Ma. Kamu pasti yang namanya Nina ya? Iya, Ma. Saya mau bicara berdua sama kamu. Saya tahu siapa kamu, Nina. Saya juga tahu keluarga kamu. Saya juga tahu cerita sedih tentang kehidupan kamu. Maksud Tante? Bertahun-tahun kamu berjuang di dalam kehidupan kamu. Sampai akhirnya kamu menemukan Rangga. Setelah itu, hidup kamu jadi enak. Barang-barang yang kamu hanya bisa impikan, berangan-angan, semuanya dengan mudah kamu dapatkan. Enak kan? Saya pastikan semua kemewahan dan barang-barang yang kamu nikmati selama ini tetap masih bisa kamu rasakan. Tapi ada syaratnya. Maaf Tante, tapi saya masih belum paham maksud Tante. Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu. Saya yakin kamu pasti sudah tahu arah pembicaraan saya. Seperti tadi yang saya katakan kepada kamu. Kamu tetap masih bisa hidup mewah dan senang. Asalkan bayarannya adalah kamu harus mengaku bahwa kamu adalah yang nabrak. Ternyata orang seperti Anda itu sama ya semuanya. Hanya menilai orang lain dengan materi aja. Gak usah pura-pura. Zaman sekarang mana ada orang hidup tanpa materi. Semua membutuhkan materi. Memang kamu bisa hidup kalau tidak ketemu dengan anak saya? Oke, gimana? Setuju? Enggak setuju, nggak ada masalah. Saya tidak akan memaksa. Oke, saya setuju, tapi saya juga punya syarat. Setelah saya keluar dari penjara nanti, pernikahan saya dengan Rangga harus tetap terjadi. Dan anak kami harus kalian rawat dan menjadi pewaris Cakradinata. Bagaimana, Ibu Ajeng Cakradinata yang terhormat? Gimana? Setuju dengan syaratnya? Oke, Dila, saya setuju. Aku nggak main-main sama permintaan aku waktu itu. Rangga dan Bu Ajeng harus bertanggung jawab atas penderitaan aku selama ini. Berani-beraninya mereka ingkar janji sama aku. Masa sih? Gue baru tahu dia bucin. Tapi bukannya udah putus ya? Aku masih penasaran sama kalung dengan inisial huruf Y sama R. Sebenarnya kalung itu mau dikasihin ke siapa sih? Apa aku langsung tanya aja sama Dokter Romeo? Tapi ngapain? Aku kan lagi marah sama dia. Kalau aku tanyain nanti aku dibilang kegeeran, udah gitu dokter juga nggak dukung pendapatku soal Pak Baskara. Udahlah, buat apa nanyain soal kalung itu?
Emang gitu ya? Baru aja dipikirin, udah nelfon aja. Dokter mau ngapain sih? Yaudah ntar kita ketemuan ya. Lo tungguin gue. Di-reject ya sama Yasmin? Iya, kayak emang dia beneran marah sama gue. Gara-gara gue beda pendapat sama dia. Tapi kalau dengar dari cerita lu sih, wajar sih kalau Yasmin ngambil kesimpulan kayak gitu. Lo sependapat sama Yasmin? Lu bisa sabar gak? Ini kan cuma analisa gua doang. Karena semua kemungkinan bisa aja ada kan. Atau gini deh. Gimana kalau misal nih ya, sorry nih. Kalau bokap lu itu emang pelakunya. Itu berarti Pak Baskara yang udah nyuruh Pak Heru untuk ngabisin Pak Yoga. Tapi nggak mungkin Pak Baskara sekejam itu. Nah, ini nih. Ini yang bikin Yasmin marah sama lu. Pasti dia ngerasa kalau lu tuh belain bokap lu. Ya tapi kan maksud gue tuh nggak begitu. Maksud gue, ya kalaupun emang Pak Baskara ngelakuin kejahatan seperti itu, ya pada akhirnya gue akan terima kenyataan itu juga kan. Tapi lu pernah mikir gak sih? Kalau selama ini bokap lu baik sama lu itu ya mungkin aja untuk nutupin rasa bersalahnya dia. Atau bisa jadi kalau dia bayar utang budi ke Pak Heru misalnya. Jadi maksud lu gue dititipin ke keluarga Cakradinata karena Pak Baskara itu ngerasa dia utang budi sama Pak Heru. Bisa aja. Lagi-lagi ini cuma asumsi gue doang sih. Gue juga bisa ngomong kayak gini berdasarkan bukti-bukti yang udah kita temuin. Dari situ gue bisa narik beberapa kesimpulan yang masuk akal aja. Rom, lu gak marah sama gue kan? Enggak, gue cuman kaget aja kalau misalnya analisis lu sama Yasmin itu kalau emang bener tuh gimana ya? Yaudah kalau gitu lu tenangin diri dulu deh. Jangan kebanyakan pikiran. Gue juga kayaknya harus cabut dulu karena ada masalah baru yang harus gue selidikin soal Pak Heru. Soal apa lagi? Ya, gue belum bisa bilang apa karena memang ini kan masih gue selidikin. Nanti kalau misalkan udah ada jawaban pasti, gue akan update ke lo. Ya udah lu jangan lupa kabarin gue. Iya. Tapi lu juga jangan lupa. Pan? Kejar Yasmin. Tembak dia sebelum janur kuning melengkung. Ingat gak kata-kata gue? Tikungan itu halal, bro. Jadi, biar nggak ada rasa cinta yang gentayangan. Jangan mulai lagi deh. Ya udah kalau gitu gue cabut dulu. Kalau kata orang Korea, fighting. Apa emang gue harus tembak Yasmin lagi ya? Tapi kan dia lagi marah sama gue. Ngangkat telepon gue aja nggak mau. Selamat siang, Mbak. Ada keperluan apa? Maaf Pak, saya mau ketemu sama Rangga dan Bu Ajeng, bisa? Apa Mbak sudah buat janji sama beliau? Belum, Pak. Silakan Mbak buat janji dulu. Baru bisa bertemu Bu Ajeng atau Mas Rangga. Enggak, Pak. Gini aja. Bapak tolong bilang ke mereka, saya Nina. Oh, mereka kenal kok sama saya. Maaf, Pak. Nggak bisa begitu. Prosedurnya harus bikin janji terlebih dahulu. Kalau nggak begitu, saya yang kena tegur. Pak, tapi tolong bilangin sama mereka, Pak. Saya harus ketemu sama mereka. Tolong ya, Pak, ya. Maaf ya, Mbak. Mbak nggak diizin masuk. Pak, tapi mereka kenal sama saya kok, Pak. Mas Rangga dan Bu Ajeng juga nggak ada di rumah. Mereka semuanya bekerja. Jadi Mbak silakan pergi dari sini.
Ya udah kalau gitu saya tunggu di sini aja sampai mereka pulang. Nggak bisa Mbak. Lain kali saja. Mbak datang lagi kalau sudah punya janji. Sekarang Mbak silakan pergi. Kalau pakai cara halus nggak bisa, aku akan pakai cara lain.